Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sri Zatia dengan NIM 241-2111. Izin untuk melanjutkan tema berikutnya, yaitu peran wanita. Tahukah teman-teman bahwa dunia ini terus berkembang? Begitu pula peran wanita dalam struktur masyarakat, dari rumah tangga hingga dunia kerja, dari politik hingga pendidikan. Wanita telah menjadi pilar penting dalam membentuk peradaban. Namun bagaimana sih perubahan ini, peran wanita dari waktu ke waktu? Nah, langsung saja ke yang pertama, itu ada di masa Nabi Muhammad SAW. Ketika Islam belum datang, kondisi perempuan itu sangat memprihatinkan. Kenapa sangat memprihatinkan? Karena pada saat itu lahir sebagai perempuan itu dianggap sebagai aib. Mereka menganggap bahwa perempuan itu lemah, tidak bisa adil dalam hal apapun. Dan pada masa itu, sebelum Islam datang, di Jazirah Arab banyak sekali bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup. Namun setelah Islam datang melalui Rasulullah SAW, kondisi atau posisi peran wanita ini berubah drastis. Karena Islam itu sangat memuliakan perempuan dengan memberikan hak peran sebagai ibu dan juga istri. Karena kan perempuan itu sebagai ibu, yaitu madrasatul ula ataupun sekolah pertama bagi anak-anaknya. Itu membuktikan bahwa wanita itu sebagai makhluk penting dalam membangun generasi penerus gitu. Dan ketika Islam datang nih, perempuan diberikan hak, yaitu hak hidup, hak dihormati, hak dalam kehidupan sosial. Karena Islam sendiri menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan, yaitu penguburan pada bayi perempuan dan juga penindasan hak. Salah satu contohnya pada masa Nabi itu ada Khadijah binti Khuwailid, yaitu istri Rasulullah yang menjadi pebisnis sukses yang membiayai Rasulullah SAW dalam dakwahnya sejak awal. Nah, itu membuktikan bahwa pada masa Nabi, wanita itu bisa menjadi pebisnis yang sukses, yang mandiri secara ekonomi. Terus yang selanjutnya ada contoh Aisyah binti Abu Bakar. Nah, beliau ini selain dikenal sebagai istri Rasulullah, beliau juga dikenal sebagai guru besar atau ulama yang banyak meriwayatkan hadis. Dan beliau pun dijadikan rujukan para sahabat ketika Rasulullah SAW wafat gitu. Nah, hal itu juga membuktikan bahwa pada masa Nabi itu wanita telah aktif gitu dalam bidang keilmuan dan juga dakwah. Yang selanjutnya itu ada di masa kekhalifahan dan juga masa dinasti Islam. Nah, setelah masa Nabi, kita masuk ke masa Khulafaur Rasyidin dan dinasti Islam, yaitu Abbasiyah dan juga Umayyah. Pada masa ini banyak wanita yang menjadi tokoh-tokoh intelektual. Contohnya yaitu ada Fatimah Al-Fihri. Nah, beliau ini mendirikan Universitas Al-Qoriyin di Maroko, universitas yang masih aktif hingga sekarang dan menjadi universitas tertua gitu. Terus untuk di dalam sosial dan budayanya pada masa itu, di kota-kota besar seperti Andalusia, terus Baghdad dan juga Kairo itu banyak wanita di kalangan istana atau ulama yang aktif dalam bidang sastra dan juga seni. Dan untuk di dalam politiknya nih ada Sajar Al-Ghuri. Beliau adalah wanita yang memimpin Mesir pada transisi kerajaan dinasti Ayyubiyah dan ke Mamluk. Terus yang selanjutnya ada masa kontemporer sampai sekarang. Nah, pada masa sekarang itu peran wanita sangat luas gitu, semakin luas. Kenapa semakin luas? Karena di era sekarang itu banyak sekali para wanita yang aktif gitu di dunia pendidikan, bisnis, terus juga dalam politik. Kan sekarang banyak sekali wanita-wanita yang menjadi seperti anggota DPR, menteri, dokter. Terus ada juga yang menjadi bisnis, dan bahkan ada yang menjadi pemimpin di salah satu komunitas gitu. Nah, hal itu membuktikan
di era sekarang itu semakin banyak ruang untuk maju, gitu, kesempatan untuk maju. Nah, Islam sendiri tidak membatasi hal tersebut selama wanita tersebut bisa menjaga nilai-nilai syariat Islam, gitu. Pas banget, yaitu hari ini diperingati oleh Hari Kartini. Nah, hal tersebut membuktikan bahwa perjuangan peran wanita dan juga peran wanita itu tidak hanya di masa lalu, tetapi sampai hari sekarang, gitu, untuk perjuangan peran wanita itu. Nah, saya ucapkan selamat Hari Kartini buat teman-teman semuanya. Gak harus sempurna ya, yang penting kita tetap berusaha dan juga semangat, karena hal kecil yang kita ambil hari sekarang itu bisa jadi bagian dari perubahan besar kita di masa depan, gitu. Nah, setelah kita memahami bagaimana sih peran wanita dari masa Nabi hingga masa kini, kita bisa lihat nih bahwa peran wanita itu tidak berdiri sendiri, tetapi ada kerangka luasnya, yaitu struktur masyarakat. Nah, apa sih struktur masyarakat itu? Nah, struktur masyarakat adalah suatu susunan peran dan hubungan individu dalam suatu komunitas atau kelompok. Nah, Islam sendiri tidak membedakan masyarakat dalam suatu kasta atau kelas kaya atau miskin, tetapi Islam itu menegaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa laki-laki dan perempuan itu setara, dan yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, dan itu menjadi fondasi kuat, gitu, dalam struktur masyarakat Islam, bahwa struktur masyarakat Islam itu adalah bukan dari status sosial, tetapi dari keimanan. Mungkin hanya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.